Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok di persimpangan jalan? Bukan jalanan beneran ya, tapi persimpangan pilihan. Mulai dari yang sepele, kayak mau makan siang apa, sampai keputusan super besar yang bisa mengubah arah karir. Ternyata nih, ada seni dan ilmunya loh di balik itu semua. Hari ini kita bakal bedah rahasianya bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Ya kan? Setiap hari kita bikin puluhan bahkan ratusan keputusan. Tapi kok bisa ya pas dihadapkan sama pilihan yang penting, kita seringnya malah ragu-ragu, bimbang, atau yang lebih parah, nyesal di kemudian hari? Yuk kita cari tahu jawabannya. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan yang dialami semua orang. Tapi kabar baiknya apa? Mengambil keputusan itu bukan bakat, tapi sebuah keterampilan. Artinya, bisa banget kita asah. Jadi, yuk kita mulai latihannya sekarang juga. Langkah pertama, buat jadi pengambil keputusan yang hebat itu nggak dimulai dari buku atau spreadsheet, tapi justru dari cermin. Yap, sebelum kita cari alat-alat dari luar, kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita setiap kali dihadapkan sama sebuah pilihan. Kadang-kadang pikiran kita sendiri itu bisa jadi musuh terbesar loh. Pernah nggak kamu yakin banget sama sesuatu, terus tanpa sadar cuma nyari informasi yang mendukung keyakinan kamu aja? Nah, itu namanya bias konfirmasi. Atau mungkin terus-terusan nambahin modal ke proyek yang udah jelas-jelas mau gagal cuma karena mikir, udah terlanjur? Itu namanya eskalasi komitmen. Ini semua tuh jebakan-jebakan mental yang sering banget nggak kita sadari. Jadi, apa nih superpower kamu pas ngambil keputusan? Apa kamu tipe pemikir rasional yang rapi banget nyusun pro dan kontranya? Atau kamu lebih ke tipe intuitif yang ngandelin firasat dan seringnya jitu? Dua-duanya hebat kok. Kuncinya bukan mana yang lebih baik, tapi mengenali gaya kamu sendiri biar tahu kapan harus mengandalkannya dan kapan harus waspada. Oke, setelah kita beres-beres di dalam diri, sekarang saatnya kita isi kotak peralatan kita. Anggap aja ini kayak alat-alat canggih yang bisa kita keluarin pas lagi menghadapi keputusan yang rumit. Jadi kita nggak cuma ngandelin perasaan doang. Nah, ini nih pendekatan ala detektif Sherlock Holmes dalam mengambil keputusan. Intinya, kita buang jauh-jauh semua emosi dan tebak-tebakan. Terus, kita ikuti jejak fakta dan logika secara sistematis sampai akhirnya kita tiba di satu kesimpulan yang paling optimal. Sangat terstruktur, sangat logis. Prosesnya kelihatannya lurus saja ya. Pertama, kita harus definisikan masalahnya dengan super jelas. Soalnya kalau salah di langkah ini, seluruh proses ke belakang bisa sia-sia. Lalu, kita tentukan apa aja kriteria suksesnya. Baru deh setelah itu kita brainstorming semua pilihan yang ada. Kuncinya di sini, evaluasi setiap pilihan itu berdasarkan kriteria tadi, bukan berdasarkan suka atau nggak suka, sebelum akhirnya kita pilih yang terbaik. Tapi, coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kita punya informasi yang benar-benar sempurna? Jarang banget kan? Di dunia nyata, waktu itu mepet, dan data seringkali berantakan. Terus gimana dong? Ya kita nggak buang model rasional ini, tapi kita upgrade dengan beberapa alat bantu lain yang lebih fleksibel. Dua alat ini benar-benar ampuh. Pengambilan keputusan berbasis bukti itu maksa kita buat nanya, datanya apa, bukan perasaanku gimana. Sementara itu, pohon keputusan bantu kita memetakan jalan bercabang di depan. Ini tuh kayak kita bikin peta sebelum mulai perjalanan, jadi kita bisa lihat dengan jelas kemana setiap pilihan bakal membawa kita. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal keputusan sendirian ya. Terus gimana kalau kita harus mutusin sesuatu bareng-bareng dalam satu tim? Nah, disinilah permainannya jadi jauh lebih menarik, sekaligus lebih rumit. Memutuskan bareng-bareng itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, banyak kepala bisa menghasilkan ide-ide brilian yang mungkin nggak kepikiran kalau kita mikir sendirian. Tapi di sisi lain, ada bahaya laten yang namanya groupthink. Ini kondisi di mana semua orang cuma manggut-manggut, setuju demi menjaga keharmonisan, padahal idenya mungkin jelek banget. Wah, ini jebakan yang super bahaya. Oke, ini semua kan kedengarannya teori banget ya. Tapi beneran dipakai gak sih di dunia nyata? Jawabannya jelas banget. Yuk kita lihat gimana konsep-konsep ini jadi senjata andalan dalam memecahkan masalah bisnis yang sesungguhnya. Coba kita ambil contoh studi kasus bisnis kayak Sun City Birds. Waktu mereka dihadapkan sama persaingan yang ketat, mereka nggak bisa tuh cuma ngandelin intuisinya manajer. Mereka pakai kerangka kerja rasional, analisis data pasar, dan nimbang semua pro kontra sebagai satu tim. Ini bukti nyata kalau teori yang kita bahas dari tadi itu bukan sekadar materi ujian, tapi alat vital untuk bertahan dan menang di lapangan.
Pada akhirnya, semua ini tuh bermuara pada satu ide yang sangat sederhana. Langkah pertama untuk bisa bikin keputusan yang lebih baik adalah dengan memahami prosesnya itu sendiri. Sadar akan jebakan pikiran kita, kenal sama alat-alat yang tersedia, dan paham dinamika kalau kerja kelompok. Kesadaran itulah kuncinya. Nah, sebagai penutup, aku punya satu tantangan buat kamu. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin satu keputusan yang lagi ada di depan mata kamu, bisa yang besar, bisa yang kecil. Apa satu hal yang bakal kamu lakukan secara berbeda sekarang? Jawabannya nggak perlu buat aku, tapi buat diri kamu sendiri. Karena disitulah perubahan yang nyata dimulai.